Assalamualaikum lur, berjumpa lagi dengan cara potong kaca bader lur ya. Saya akan berbagi ilmu ya lur ya. Kalau pertama-tama kalau kita mengobat kaca, ini kaca yang bebel belum saya kilapin, masih kusam ya, masih kusam. Ntar saya kilapin jadinya mengkilap lagi, kembali semula lagi seperti aslinya lagi. Lalu kita pertama-tama menggunakan serium ya, serium merahan kaca seperti tepung nih ya, seperti tepung merahan. Ini serium merahan yang buat pengobat kaca. Lalu kita ecer menggunakan air biasa, kita masukin sini, kita kocok menggunakan air biasa. Lalu jadinya begini. Pertama-tama harus obat menggunakan coropom ya, menggunakan coropom yang udah dilem tempel ke lapakan ini. Lalu harus setrumnya jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang. 110 atau 120 kita bisa atur sendirilah. Kalau terlalu kencang kita pelanin, kalau terlalu pelan kita gede dikit, nggak apa-apa. Yang penting setrumnya jangan terlalu kencang karena buat merahan ya. Karena kalau terlalu kencang ini rontok semua, karena ini busanya rontok ya. Karena ini kan busa, jadinya rontok. Harus menggunakannya setrumnya agak pelan dikit, agak pelan ya. Lalu kita menggunakan air ini yang obat sudah dikocok, udah di sama obat merahan, dikasih ke sini rata ya, rata. Harus setrumnya agak pelan dikit ya, harus pelan-pelan aja, ntar jadinya mengkilap lagi, kembali semula. Kita lanjut lagi dulu. Ini hasilnya yang udah saya obat, jadinya mengkilap lagi, kembali semula lagi. Ini hasilnya cakep lagi. Ini kaca ya, kaca beplan 1 cm, hasilnya mengkilap lagi seperti semula lagi ya, aslinya lagi, hasilnya cakep lagi dulu ya. Ini hasilnya yang udah saya bebel ya, udah dikilapin, hasilnya mengkilap lagi seperti semula lagi ya. Ini hasilnya. Kita lanjut lagi, kita mengobat lagi dekorasi. Ini dekorasi wajib karena kita bebel manual membuat kaca dekorasi ya lur ya. Kita lanjut lagi lur. Sebenarnya kalau mengobat ini sangat mudah lur ya, harus setrumnya agak pelan dikit, karena kalau nggak pelan dodol semua. Ini nyari busanya, ini coropomnya yang agak keras ya, yang agak keras, jangan terlalu empuk, yang agak keras ya. Karena kalau agak keras dia padat, busanya padat, jadinya kalau buat ngobat tidak terlalu brodol, kacanya cepet mengkilap. Busanya yang harus agak padat ya, agak keras, jangan terlalu empuk. Kalau terlalu empuk agak bisa lur ya, harus busanya agak keras, yang busa buat packingnya keras ya, jangan yang empuk ya. Kalau empuk dianya brodol, kalau buat ngobat kilapin susah. Terlalu empuk jadinya kacanya nggak mengkilap ya. Kita lanjut lagi.
Oke lur ya, ini selesai lagi, udah kilap lagi seperti semula lagi ya lur ya. Oke, ini beplan manual cara potong kaca batu telah membuat dekorasi wajik. Ini lagi diproses pembuatan dekorasi wajik. Karena kita perajin kaca membuat dekorasi terus ya lur. Ini yang belum bisa merahan ya, masih kusam begini karena kita menggunakan amplas ya, jadinya kusam. Lalu kita menggunakan styrofoam ya. Kita pertama-tama pembebelan kaca sangat mudah ya, saya bebel kaca sangat mudah. Ini kalau menggunakan, saya kasih tahu lagi ya lur ya, kalau menggunakan styrofoam ini ya, nyarinya yang kalau nggak salah bekas AC kan ya, agak keras ya, agak keras. Pokoknya nyarinya busanya agak keras ya, jangan terlalu empuk. Kalau terlalu empuk ini kalau buat ngobat, buat kilapin ininya berdua semua, kagak bisa mengkilap, terlalu lama dikilapinya nggak kilap-kilap. Menggunakan busanya agak keras ya, agak padat, agak kenceng ya, seperti mungkinan kalau nggak salah bukan AC lur ya, bukan AC mungkinan itu kayaknya tebel karena dia keras, dia keras, busanya keras. Dan ya buat ngobat tuh, buat kilapin tuh cepat mengkilap, hasilnya cakep lur. Karena terlalu empuk kagak bisa, kalau terlalu empuk busanya kalau buat ngobat nih ya langsung rontok semua ya lur ya, harus agak keras lur ya. Oke lur ya, ini tip caranya mengkilapin kaca menggunakan gerinda, menggunakan styrofoam, busa styrofoam lur ya, menggunakan busa styrofoam. Ini busa ya lur ya. Oke lur ya, jangan lupa lur subscribe lur, mau ngapak lur.